sekali melihat kabar kalian walaupun di rumah semua luar biasa. Yuk sebelum kita memulai chapel kita pagi hari ini kita mau sama-sama berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan dan kiranya Tuhan disenangkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, teacher mengundang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Teacher Bingka hari ini ditemani oleh teman-teman dari kelas 3 yang cantik dan ganteng-ganteng loh. Ada Queenie, say hi. Ada Jensen, hai. Ada Theo, hai. Dan ada Jane, hai. Oke, ya sama-sama bagi berdiri kita memuji Tuhan. Kasih Yesus. Depan ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari ya, Yesus pokok. Ya, bertepuk tangan bersama-sama. Siap-siap ya. 1, 2, 3,
Oke, sekarang semuanya boleh duduk kembali. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus. Ini kami anak-anakku Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan dengan segenap hatimu. Ya Aba, Bapa, Engkau yang mengasihi Tuhan. ini aku Nyanyikan dengan segenap anakmu, hatimu. layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati teacher yang akan membawakan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap kami, semua kami yang ada di Karis ini Tuhan, boleh diberkati dan kami boleh diubahkan. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan,
Amin. Selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Wah, Teacher Jin juga senang bisa bertemu kembali dengan kalian walaupun melalui channel YouTube. Nah, senang sekali kita bertemu lagi hari ini dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Teacher Jin akan ngajak kita berdoa bersama-sama dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih karena pagi hari ini Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama. Kami sudah memuji nama Tuhan, bernyanyi bagi Engkau, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari ayat firman Tuhan. Teacher Jin akan bacakan buat kalian dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Nah, anak-anak, pada bacaan kita hari ini ada kisah pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara dengan banyak orang. Datanglah kepada Dia ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka ini adalah orang-orang atau pemuka agama Yahudi, dan mereka mau mempertanyakan kepada Yesus dan mencobai Dia. Makanya salah satu dari mereka, para ahli Taurat itu, bertanya kepada Yesus, "Guru, apa sih hukum yang terutama itu?" Lalu Yesus berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, pagi hari ini Teacher Jin mau ngajak kalian untuk lihat 3 kata kunci di ayat ini. Kata kunci yang pertama itu adalah kasih. Ya, kasih. Kasih itu apa sih? Minggu lalu pasti kalian juga sudah mendengar, atau chapel-chapel sebelumnya kalian mendengar tentang apa sih kasih, bagaimana kita mengasihi. Teacher Jin hanya akan sedikit mengulangi saja. Kasih itu adalah kata kerja anak-anak. Jadi ketika kita mengatakan kalau kita mengasihi, artinya kita melakukan sesuatu bagi orang yang kita kasihi. Tidak mungkin kan kalian bilang, "Aku sayang mama, tapi aku tidak pernah melakukan apa yang mama minta. Aku mengasihi guruku, tapi aku tidak pernah mengerjakan tugas atau mengabaikan nasihat darinya. Aku mengasihi adikku, tapi setiap hari yang kamu lakukan memukul dia." Tentu itu bukan kasih. Kasih itu ketika kita mengasihi, kita mau melakukan sesuatu kepada orang yang kita kasihi, memberikan yang terbaik kepada dia. Oke, jadi itu kata kunci pertama, kasih, melakukan sesuatu atau memberi yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Kata kunci yang kedua di dalam ayat ini adalah hati. Nah, anak-anak, hati di sini bukan berbicara tentang organ tubuh saja, tapi hati di sini di ayat ini sedang ngajak kita untuk lihat seluruh tubuh kita, seluruh pusat hidup kita ada di mana. Ada satu bagian firman Tuhan yang berkata, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Artinya apa ya, teacher? Artinya hatimu itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya kamu inginkan atau yang paling kamu kasihi. Dan apa yang kamu lakukan itu menunjukkan kepada siapa hatimu itu kamu taruh. Jadi
Hati di sini berbicara tentang seluruh hidup kita atau pusat hidup kita. Kata kunci yang ketiga itu adalah jiwamu. Jiwa ini adalah spirit kita atau sesuatu yang membuat kita hidup. Nah, manusia tidak bisa hidup jika tidak memiliki nyawa, tidak memiliki jiwa. Ya, anak-anak pasti tahu ya, kalau kita tidak bernyawa itu artinya kita mati atau kita meninggal. Nah, di sini kata kunci yang ketiga, jiwa itu artinya nyawa, sesuatu yang membuat kita hidup. Oke, jadi kata kunci pertama kasih, kata kunci yang kedua hati, dan kata kunci yang ketiga adalah jiwa. Nah, Teacher Jin, apa sih hubungannya kasih, hati, jiwa dengan mengasihi Tuhan Allah? Nah, anak-anak, ayat ini sebenarnya Yesus mau ngajak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Artinya Tuhan Allah itu harus menjadi pusat hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan Allah menjadi penyebab kita hidup sampai hari ini. Itu sebabnya kita harus mengasihi Dia, melakukan yang terbaik bagi Dia, memberikan tempat bagi Dia di dalam hati kita, dan dalam hidup kita sehari-hari kita melibatkan Dia, melibatkan Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya kita itu melibatkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Aduh, teacher, pusing banget sih, kok sulit amat gitu. Gimana sih caranya hari-hari itu? Nah, Teacher Jin mau bagi ini beberapa tips bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Simple saja teman-teman. Yang pertama, jika kita mengasihi Dia, kita memprioritaskan Dia di dalam hidup kita. Artinya apa memprioritaskan Dia dalam hidup kita? Ya, kita melibatkan Dia di dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya nih, kita berdoa setiap pagi ketika kita bangun. Kita bersyukur karena kita masih menikmati atau mendapat kesempatan untuk hidup. Kita berdoa, kita bersyukur karena kita masih bisa makan, kita masih punya keluarga, kita tidak sakit, kita masih bisa sekolah. Kita mau bersyukur untuk hal itu. Kita berdoa. Yang kedua, kita memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Ya karena firman Tuhan itu akan memberitahukan kepada kita apa sih yang Tuhan itu mau untuk hidup kita. Nah, jika kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mencintai firman-Nya. Artinya ketika kita mengasihi Allah, kita bilang, aku mau jadi anak-anaknya Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan dalam hidup aku, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan, maka sebenarnya itu bukan kasih. Nah teman-teman, anak-anak sekalian, ketika kita bilang, aku mau jadi anaknya Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, seberapa banyak kita memberi waktu kita juga untuk membaca firman Tuhan. Oh, aku baca firman Tuhan kalau ke gereja, tapi sekarang kan lagi pandemi, aku tidak pergi ke gereja, maka aku mungkin membaca firman Tuhan setahun sekali waktu Natal. Wah, apakah itu bisa dikatakan mengasihi Tuhan? Teacher Jin pagi ini mau mengajak kalian menyediakan waktu setiap hari, mungkin 5 menit saja untuk mulai membaca firman Tuhan. Menghafalkan ayat firman Tuhan, mengingatnya, dan juga melakukannya dalam hidup kalian sehari-hari. Teacher Jin bisa jamin bahwa ketika kalian membaca firman Tuhan, kalian tidak akan merasa rugi, karena betul-betul firman Tuhan itu akan menuntun hidup kalian. Yang ketiga, seperti apa teacher mengasihi Tuhan dalam hidup aku? Yang ketiga, tadi yang pertama bisa baca firman Tuhan, berdoa. Yang ketiga adalah melakukan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Hal sederhana aja, ketika kita sedang sekolah online, kita belajar bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita. Kita belajar
juga mendengarkan guru kita dengan baik. Ketika sekolah online kita bisa tergoda nih sambil Zoom, sambil main game, sambil nonton YouTube, bisa banget. Tapi kita mau belajar, ketika kita belajar, kita mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk belajar. Jadi kita mau benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita. Menghormati guru kita itu adalah salah satu cara kita mengasihi Tuhan, karena kita melakukan apa yang Dia mau. Menghormati orang tua kita. Kalau papa mama manggil, kita menjawab dengan baik. Kita tidak marah-marah, kita tidak membantah mereka, tapi kita mau dengerin nih apa kata papa mama kita kepada kita. Bisa juga kita tidak melakukan misalnya mencontek ketika ulangan dan sebagainya, ketika kita tes dan lain-lain. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik, belajar dengan sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan banyak banget ya. Kita juga bisa sayang sama adik dan kakak kita. Kita tidak berantem, kita mungkin tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Dan ketika kita melakukan itu semua, ketika kita berbicara, ketika kita berpikir, ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendengar sesuatu, kita perlu tanya nih, apakah dengan kita melakukan itu semua, kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengatakan kata-kata yang baik? Apakah kita memikirkan hal-hal yang baik? Apakah kita melakukan hal-hal yang baik dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan kaki kita? Kita mau mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, dengan seluruh hati kita. Nah, anak-anak, apakah kita bisa nih sebagai manusia berdosa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati kita? Teacher Jane sih merasa tidak ya, karena kita masih hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang tadi, supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dalam hidup kita, kita tetap perlu pertolongan dari Tuhan sendiri. Makanya kita juga berdoa, meminta Tuhan menolong kita supaya kita bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Supaya kita bisa berdoa kepadanya, supaya kita bisa baca firman Tuhan, dan supaya kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan setiap harinya. Jadi, apakah anak-anak sekalian mau nih mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa? Kalau begitu, mari kita berdoa bersama-sama, meminta Tuhan memampukan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau boleh menolong kami sehingga kami boleh tahu bahwa kami harus mengasihi Tuhan karena itu adalah hukum yang terutama. Tapi terkadang kami kesulitan dan kami bingung. Kami nggak tahu caranya bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa supaya Engkau boleh menolong kami mengasihi diri-Mu dengan segenap hati kami dalam seluruh hidup kami. Mulai dari kami bangun di pagi hari sampai kami tidur di malam hari. Kiranya Tuhan membantu kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, itu betul-betul boleh menyenangkan hati Tuhan dan menunjukkan kasih kami kepada Engkau. Tolong kami supaya kami bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.